Pernahkah kamu merasa, meski sudah bersama pasangan, ada yang hilang? Bukan hanya fisik, tapi rasa puas, kebahagiaan, dan kedekatan yang seharusnya ada di ranjang? Hari ini, kita akan membahas kisah nyata yang akan membuka mata kamu tentang pentingnya komunikasi dan perubahan dalam hubungan. Hai, selamat datang di channel ini. Setiap laki-laki menyimpan luka, tapi tak semua tahu cara mengucapkannya. Malam ini aku membacakannya untukmu. Sebuah kisah nyata, dari suara yang jarang terdengar, dan dari hati yang terlalu lama diredam. Aku, Zehria Aldran, dan ini bukan sekedar cerita mereka. Ini mungkin cerita kita juga. Kalau kamu suka kisah nyata yang menyentuh dan menguatkan, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena siapa tahu, satu cerita hari ini bisa jadi pelita untuk hatimu. Maya merasakan perbedaan yang nyata dalam hubungan mereka setelah percakapan itu. Adit, yang dulu terfokus pada pekerjaannya, kini mulai lebih memperhatikan dirinya dan kebutuhan emosional Maya. Namun, perubahan ini tidak datang dengan mudah. Meskipun Adit berusaha lebih keras, beberapa kebiasaan lama masih sulit untuk diubah. Adit mencoba mengatur jadwal kerjanya agar bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan Maya. Mereka mulai merencanakan kencan malam, berdua saja, tanpa gangguan pekerjaan. Adit juga mulai lebih terbuka tentang perasaan dan keinginannya. Meskipun perubahan ini kecil, bagi Maya, itu sudah cukup untuk memberi harapan baru pada hubungan mereka. Namun, tantangan terbesar muncul ketika Adit mulai merasa frustasi. Dia merasa tidak cukup cepat berubah, dan terkadang Maya masih terlihat cemas atau tidak puas meski dia sudah berusaha. Adit mulai merasa ragu, apakah perubahan ini akan cukup untuk membuat Maya merasa sepenuhnya bahagia. Maya, di sisi lain, merasa sedikit bingung. Meskipun dia melihat usaha Adit, ada bagian dari dirinya yang masih merasa kosong. Apakah itu karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih? Atau apakah Adit benar-benar bisa memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya? Maya mulai berpikir bahwa perubahan ini perlu lebih dalam lagi, bukan hanya dari sisi Adit, tetapi juga dari dirinya sendiri. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar, berbicara lebih sering tentang apa yang mereka rasakan, baik itu hal kecil maupun besar. Maya mulai membuka lebih banyak tentang kebutuhan emosionalnya, dan Adit semakin terbuka tentang ketakutannya menjadi suami yang tidak cukup baik. Melalui percakapan ini, mereka menemukan sebuah jalan tengah. Adit mulai lebih mengenal apa yang sebenarnya diinginkan Maya. Dia bukan hanya ingin waktu berkualitas, tetapi juga ingin keintiman yang lebih mendalam. Maya tidak hanya ingin diurus secara fisik, tapi juga dihargai dalam perasaan dan pikirannya. Adit, meski sempat merasa cemas, menyadari bahwa untuk menjadi suami yang baik, dia harus memberi lebih dari sekedar perhatian fisik. Dia harus memberikan ruang bagi Maya untuk merasa dihargai secara keseluruhan. Suatu malam, setelah seharian bersama, mereka duduk di teras rumah mereka, hanya berdua. Adit memandang Maya dan berkata, "Aku tahu aku belum sempurna, dan aku juga tahu aku masih belajar. Tapi aku janji, aku akan terus berusaha untuk menjadi suami yang bisa membuatmu bahagia. Aku ingin kamu merasa dicintai, dihargai, dan puas, baik di ranjang maupun dalam hidup kita bersama." Maya tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, dia merasakan ketulusan dari kata-kata Adit. Mereka saling berpegangan tangan, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Maya merasa kembali aman dan bahagia dalam pelukan suaminya. Perubahan itu memang memerlukan waktu, tetapi mereka berdua tahu bahwa perubahan ini adalah proses yang layak diperjuangkan, bukan hanya untuk hubungan mereka, tetapi untuk diri mereka sendiri sebagai individu yang lebih baik. Maya dan Adit mulai melihat hubungan mereka dari sudut pandang yang berbeda, dengan saling mendukung untuk tumbuh bersama. Setelah beberapa bulan berlalu, hubungan Adit dan Maya mulai semakin baik. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Perubahan dalam hubungan mereka memang terasa, tetapi mereka menyadari bahwa kunci keberhasilan hubungan mereka tidak hanya terletak pada usaha Adit untuk berubah, melainkan juga pada bagaimana mereka masing-masing menerima diri mereka sendiri dan pasangan mereka. Adit merasa semakin yakin bahwa dirinya tidak perlu menjadi orang lain untuk menjadi suami yang baik. Dia sadar bahwa untuk memperbaiki hubungan mereka, dia harus menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, bukan hanya memenuhi ekspektasi Maya atau orang lain. Dia mulai lebih fokus pada kebahagiaannya sendiri dan membangun kedamaian batin. Dari situlah, dia menemukan kedekatan yang lebih dalam dengan Maya. Sementara itu, Maya juga mengalami perubahan besar.
Di awal proses, dia sering merasa kecewa atau marah karena merasa bahwa Adit tidak cukup peka dengan kebutuhannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Maya mulai memahami bahwa ketidakpuasannya tidak hanya berasal dari Adit, tetapi juga dari dirinya sendiri. Dia harus belajar menerima dirinya lebih baik dan memberikan ruang untuk perasaan-perasaan yang selama ini tertahan. Maya mulai menjalani terapi pribadi untuk membantu dirinya lebih memahami kebutuhan emosional dan seksualnya, serta bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang lebih baik. Dia belajar bahwa ketidakpuasan dalam hubungan bisa muncul ketika kita merasa tidak dihargai, tetapi juga bisa dipicu oleh ketidakmampuan kita sendiri untuk mengkomunikasikan kebutuhan dengan jelas. Maya dan Adit berdua menjalani perjalanan penyembuhan bersama. Mereka mulai berlatih berbicara dengan lebih jujur dan terbuka, tanpa takut dihakimi atau merasa ditinggalkan. Maya mulai mengungkapkan lebih banyak tentang keinginannya diranjang, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga emosional. Dia menginginkan keintiman yang melibatkan saling mendengarkan, berbagi, dan benar-benar hadir untuk satu sama lain. Adit mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia tidak lagi menganggap Maya sebagai wanita yang terlalu sensitif atau terlalu banyak tuntutan. Adit memahami bahwa kebahagiaan dalam hubungan tidak hanya datang dari usaha satu pihak, tetapi dari kerjasama dan komitmen kedua belah pihak untuk tumbuh bersama. Pada suatu malam, setelah mereka duduk di teras, Adit berkata, "Maya, aku tahu aku tidak sempurna, tapi aku benar-benar ingin menjadi suami yang kamu banggakan. Aku ingin kamu merasa puas, bukan hanya dalam hubungan fisik kita, tetapi juga dalam kehidupan kita bersama. Aku akan terus berusaha menjadi suami yang lebih baik." Maya memandang Adit dengan mata yang penuh rasa sayang. "Aku tahu, Adit. Aku juga harus lebih terbuka, dan aku akan belajar untuk tidak menahan perasaan lagi. Aku akan terus berusaha jadi istri yang kamu butuhkan." Malam itu, mereka berdua tidak hanya berpegangan tangan, tetapi juga saling berbagi impian dan kekhawatiran mereka tentang masa depan. Mereka merasa lebih dekat dari sebelumnya, lebih menyadari bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada kemampuan untuk menerima dan mendukung satu sama lain. Pada titik ini, Adit dan Maya tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, mereka sudah menemukan kembali jalan untuk berjalan bersama. Mereka tidak lagi merasa takut atau cemas tentang masa depan, karena mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya sebagai pasangan yang lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih penuh kasih. Meski Adit dan Maya telah melalui banyak perubahan dan penyembuhan, hubungan mereka masih harus menghadapi ujian besar. Sebuah peristiwa tak terduga datang yang mengguncang ketenangan yang mereka bangun. Adit mendapatkan tawaran pekerjaan yang mengharuskannya pindah keluar kota selama beberapa bulan, sebuah kesempatan besar yang bisa memperbaiki masa depan mereka secara finansial. Namun, tawaran ini juga memicu ketakutan dalam hati Maya. Apakah hubungan mereka akan kembali terancam? Maya merasa cemas. Dia sudah mulai merasa lebih dekat dengan Adit, tetapi bayang-bayang ketidakpastian kembali menghantui pikirannya. Apa jadinya hubungan kita jika kamu harus jauh dari rumah lagi? Apakah kamu akan kembali sibuk dengan pekerjaanmu dan melupakan aku seperti dulu? Tanyanya dengan suara penuh kekhawatiran. Adit, yang juga merasa bingung, berusaha meyakinkan Maya. "Aku tahu ini sulit, Maya. Aku tidak ingin kita terpisah lagi. Tapi ini kesempatan besar untuk kita, dan aku akan berusaha keras untuk membuat ini bekerja. Kita akan tetap terhubung, kita akan tetap berbicara, dan kita bisa membuat ini berhasil." Namun, di dalam hati, Adit merasa takut jika masalah lama akan kembali muncul. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapinya? Apakah perubahan yang mereka buat selama ini akan cukup untuk menjaga hubungan ini tetap kuat? Keputusan besar ini membawa mereka pada sebuah refleksi mendalam. Maya menyadari bahwa dia tidak bisa mengandalkan Adit saja untuk kebahagiaan mereka. Dia harus belajar lebih mandiri, merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan belajar untuk memberi ruang bagi Adit untuk mengejar impiannya tanpa merasa ditinggalkan. Sebaliknya, Adit pun menyadari bahwa meskipun mereka terpisah jarak, komunikasi dan usaha untuk menjaga hubungan tetap penting. Dia tidak ingin kembali mengulangi kesalahan masa lalu. Adit dan Maya mulai merencanakan bagaimana cara mereka bisa menjaga hubungan mereka meski terpisah jarak. Mereka berjanji untuk melakukan video call setiap malam, berbicara tentang hari mereka, berbagi impian dan kekhawatiran, serta tetap menjaga keintiman dengan cara yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menulis surat satu sama lain setiap minggu, sesuatu yang dulu sering mereka lakukan di awal hubungan mereka dan yang mereka rasa bisa mengembalikan kedekatan yang sempat hilang. Namun, meskipun mereka berusaha keras, masa-masa terpisah itu bukan tanpa tantangan. Ada rasa rindu yang kadang begitu menyakitkan,
dan Maya merasakan ketakutan kembali muncul setiap kali Adit pergi lebih lama dari yang dijadwalkan. Tetapi Adit selalu kembali mengingatkan Maya tentang komitmen mereka untuk berubah, untuk menjadi pasangan yang lebih baik dan lebih kuat. Maya, aku di sini untukmu. Aku berjanji kita akan menghadapinya bersama. Setiap percakapan mereka di malam hari menjadi semakin berarti. Maya mulai merasakan betapa kuatnya cinta mereka, meskipun jarak memisahkan mereka. Adit, di sisi lain, semakin menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak hanya bergantung pada apa yang mereka miliki secara fisik, tetapi juga pada bagaimana mereka bisa tetap mendukung satu sama lain secara emosional, bahkan ketika terpisah. Akhirnya, setelah beberapa bulan, Adit menyelesaikan proyeknya dan kembali ke rumah. Ketika mereka bertemu, Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kelegaan. Dia merasakan kedalaman cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Adit menyadari bahwa meskipun masa-masa terpisah itu sulit, hubungan mereka telah melewati ujian besar, dan mereka keluar lebih kuat darinya. Setelah melewati masa-masa sulit yang penuh ujian, Adit dan Maya kini memasuki fase baru dalam hubungan mereka yang penuh dengan kedewasaan dan pemahaman. Mereka sadar bahwa perjalanan memperbaiki hubungan bukanlah sebuah garis lurus yang mulus, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Keduanya mulai merencanakan masa depan bersama dengan lebih matang. Mereka duduk bersama membahas impian dan tujuan yang ingin dicapai sebagai pasangan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan, mereka harus saling mendukung, memahami, dan terus tumbuh sebagai individu dan sebagai satu kesatuan. Adit bertekad untuk menyeimbangkan antara karir dan kehidupan keluarga. Dia berkomitmen untuk tetap menyisihkan waktu berkualitas bagi Maya, walaupun pekerjaan menuntut banyak perhatian. Maya juga berjanji untuk terus terbuka dan jujur mengenai perasaannya, serta belajar berempati terhadap tekanan dan tanggung jawab yang dihadapi Adit. Mereka memutuskan untuk membuat ritual rutin yang bisa mempererat hubungan mereka, seperti kencan mingguan, liburan singkat, dan waktu khusus untuk berbicara tanpa gangguan gadget atau pekerjaan. Hal kecil seperti ini mereka anggap sebagai pondasi penting agar keintiman dan kebahagiaan terus terjaga. Selain itu, mereka juga sepakat untuk terus belajar dan berkembang bersama, salah satunya dengan mengikuti kelas atau workshop pengembangan diri dan hubungan. Mereka percaya bahwa investasi waktu dan energi untuk memperkuat komunikasi dan keintiman akan sangat bermanfaat untuk masa depan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, Adit dan Maya mulai lebih peka terhadap kebutuhan satu sama lain. Mereka saling memberi ruang untuk berekspresi, mendukung passion masing-masing, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan dan komitmen. Hal ini membuat mereka merasa lebih dihargai dan dicintai. Hubungan di ranjang pun semakin hangat dan memuaskan. Adit lebih sabar dan perhatian, memperhatikan apa yang membuat Maya merasa nyaman dan bahagia. Maya pun semakin percaya diri untuk mengungkapkan keinginannya tanpa rasa takut atau malu. Mereka menemukan bahwa keintiman bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal saling percaya dan merasa aman satu sama lain. Suatu malam, mereka duduk di ruang tamu sambil berbincang tentang perjalanan yang telah mereka lalui. Maya berkata, "Aku bangga sama kita, Adit. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku merasa kita jadi pasangan yang lebih kuat dan lebih saling mengerti." Adit tersenyum dan membalas, "Aku juga, Maya. Aku berterima kasih karena kamu sudah sabar dan terus percaya sama aku. Aku yakin, selama kita terus berjuang bersama, gak ada hal yang gak bisa kita hadapi." Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan selalu mulus, tetapi dengan pondasi yang sudah mereka bangun bersama, mereka siap menghadapi apapun dengan hati yang saling terbuka dan penuh cinta. Setelah melewati berbagai tahapan pembelajaran, ujian, dan perubahan, Adit dan Maya akhirnya menemukan harmoni dalam hubungan mereka. Perjalanan yang awalnya penuh dengan ketidakpuasan dan keraguan kini berubah menjadi kisah transformasi yang membahagiakan. Kini, Adit bukan hanya seorang suami yang lebih peka dan perhatian, tetapi juga partner sejati yang memahami pentingnya keseimbangan antara karir dan keluarga. Dia tak lagi mengabaikan kebutuhan emosional Maya, melainkan aktif berkomunikasi dan berusaha menjaga keintiman yang selama ini sempat terabaikan. Maya, di sisi lain, tumbuh menjadi istri yang lebih terbuka dan mandiri. Dia mampu mengungkapkan keinginannya dengan jelas, tanpa rasa takut atau malu. Rasa percaya dan nyaman yang mereka bangun bersama membuat keintiman mereka di ranjang menjadi lebih bermakna, bukan hanya soal fisik, tapi juga rasa saling memiliki dan mendukung. Perubahan yang mereka jalani membawa dampak positif bukan hanya untuk hubungan mereka, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari.
Konflik yang dulu sering muncul kini bisa diselesaikan dengan komunikasi yang sehat dan penuh empati. Mereka belajar untuk mendengarkan dengan hati dan merespons dengan pengertian. Sebuah momen berharga terjadi saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima. Adit mempersiapkan kejutan kecil yang intim dan hangat, bukan hanya sebagai bentuk perayaan, tetapi juga simbol betapa besar rasa cintanya kepada Maya. Mereka duduk bersama, mengenang perjalanan panjang yang sudah mereka lewati dan berjanji untuk terus menjaga dan memperkuat cinta mereka. Maya menatap Adit dengan mata penuh rasa syukur. Terima kasih sudah berjuang untuk kita, Adit. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kamu sudah membuktikan kalau cinta itu butuh kerja keras dan komitmen. Adit menggenggam tangan Maya erat. Aku janji, perjalanan kita akan terus berlanjut dengan penuh cinta dan perhatian. Kita akan terus belajar bersama, menjadi versi terbaik dari diri kita, dan saling menguatkan. Kisah mereka menjadi inspirasi bahwa dalam sebuah pernikahan, tidak ada yang sempurna tanpa usaha dan pengorbanan. Ketidakpuasan dan konflik bukan akhir, melainkan awal dari proses perubahan yang membawa mereka menuju hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Dari kisah Adit dan Maya, kita belajar bahwa hubungan pernikahan yang bahagia dan memuaskan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Dibutuhkan keberanian untuk membuka diri, komunikasi yang jujur, dan kemauan untuk berubah dari kedua belah pihak. Ketika istri merasa tidak puas di ranjang atau dalam hubungan, itu bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, bukan hanya oleh satu orang, tetapi oleh keduanya bersama-sama. Perjalanan Adit dan Maya mengingatkan kita bahwa setiap konflik adalah peluang untuk tumbuh dan memperkuat ikatan cinta. Melalui refleksi diri, empati, dan komitmen yang kuat, pasangan bisa melewati masa sulit dan menemukan kembali keintiman serta kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Jadi, jika kamu sedang mengalami masalah serupa, jangan takut untuk memulai percakapan. Jangan biarkan rasa tidak puas menumpuk tanpa diungkapkan. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan usaha yang konsisten. Terima kasih sudah menonton cerita inspiratif hari ini. Kalau kamu merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video-video inspirasi dan tips hubungan lainnya. Tulis juga komentar di bawah kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan seputar hubungan, supaya kita bisa saling belajar dan berbagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat memperbaiki diri dan hubungan yang kamu cintai.